Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa amma ba'. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita awali halaqah kita pada malam ini dengan sama-sama membaca firman Allah di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, surat Al-A'raf ayat ayat 19, atau kita mulai dari ayat 11. Surat Al-A'raf ayat 11. Surat ke berapa? Surat ke-7 ayat 11. 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم
ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة
وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu rahimakumullah, kita masih berbicara tentang talbisul iblis, tipu daya iblis ataupun syaitan. Kalau kita baca di dalam paragraf ini, awalnya dia dikasih nama iblis di ayat 11, illa iblis lam yakum minas sajidin. Kemudian dia dikasih nama syaitan, salah satunya di ayat 22, inna syaitan lakuma aduwwum mubin. Kenapa disebut dengan nama berbeda? Nama aslinya memang iblis. Kemudian kenapa dikasih nama syaitan? Sebagaimana nama aslinya itu adalah Amru atau Abu Hakam, kemudian dikasih nama dengan Abu Jahal. Nama aslinya Musailamah, kemudian jadi Musailamah Al-Kadzab. Nama aslinya entah siapa, kemudian namanya menjadi Dajjal. Arti Dajjal itu pembohong besar. Sama dengan ini, nama aslinya iblis, tapi setelah dia berpaling dari jalan Allah dan ingin menyesatkan orang dari jalan Allah, kemudian disebut dengan syaitan. Karena syaitan dalam bahasa Arab berasal dari kata syaitana, yang artinya menjauh dari jalan Allah, menjauh dari kebenaran. Itu syaitan. Sebagaimana kata-kata iblis di ayat 17, coba lihat. Di ayat 16, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan mengganggu mereka dari jalanmu yang lurus. Artinya akan aku buat mereka berbelok, akan aku buat mereka tersesat, akan aku buat mereka berpaling, akan aku buat mereka bengkok dari jalanmu yang lurus. Itulah sebabnya Allah menamakan dia dengan nama syaitan, karena tidak lagi lurus, tidak lagi rusyd. Kalau lurus itu disebut dengan rasyid. Kalau dia sudah berdosa tidak masalah, tapi dia bisa bertobat. Apalagi kalau kita baca sejarahnya iblis, dia itu sudah menjadi ahli ibadah ribuan tahun lamanya. Bukan makhluk yang jelek biasa, dia itu orang makhluk jin yang sangat saleh di mata Allah, sampai diangkat ke langit sehingga derajatnya sama dengan derajat para malaikat. Makanya Allah bilang, ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah malaikat kecuali iblis. Lah, iblis kan nggak disuruh sujud, yang disuruh sujud malaikat. Kenapa iblis kena ikutan jadi dosa? Karena iblis sudah masuk dalam golongan malaikat, sehingga Allah tidak bilang wa idz qulna lil malaikati wal iblis, tapi dikatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kenapa illa iblis? Bukankah iblis itu bukan malaikat? Tapi karena kesolehannya, akhirnya dia digolongkan di antara golongan malaikat. Ini kalau kita baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ternyata iblis itu salah satu di antara jin yang paling soleh. Saking solehnya dia diangkat menjadi golongan malaikat. Walaupun secara fisik penciptaannya beda, malaikat dari cahaya, iblis atau jin dari api, tetapi dia karena soleh digolongkan bersama para malaikat. Jadi kalau dia bersalah, tidak masalah, dia bisa bertaubat dan Allah Maha penerima taubat. Sebagaimana Adam juga bersalah, tapi kemudian Adam bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bisa Allah terima taubatnya. Tetapi iblis, masalahnya dia tidak mau bertaubat. Ketika dia diusir dari surga karena dia berbuat dosa, harusnya dia katakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah sekian lama mungkin Allah akan terima taubatnya dan kembalikan kepada surga. Tapi dia tidak mau. Justru dia mengatakan, kalau engkau telah membiarkan aku dalam keadaan tersesat, maka beri aku usia sampai hari akhirat, sampai hari kiamat. Aku akan membuat mereka
bercerai-berai dan berpaling dari jalan yang lurus. Itulah kemudian sebabnya Allah memberi dia nama syaitan. Ini asal muasal istilah syaitan, ketika berpaling dari jalan yang lurus, syaitan. Jadi siapa yang tidak mau agama Allah ditegakkan, itu syaitan. Siapa yang ingin menghalang-halangi dakwah agama Allah, syaitan. Minal jinnati wan nas, baik dari golongan jin ataupun dari golongan manusia. Apakah iblis mau disebut setan? Gak mau, dia marah kalau dibilang setan. Setan lo, marah dia tuh. Iblis marah kalau dibilang setan. Dia maunya dibilang apa? Iblis. Sama juga manusia, mau dibilang kamu setan, gak mau. Kamu munafik, gak mau. Kamu kafir, gak mau. Tapi sifatnya syaitan, sifatnya munafik, sifatnya kufur, sehingga Allah menggolongkannya termasuk minasyaitonir rajim. Abu Jahal, apakah dia mengakui dirinya sebagai Abu Jahal? Nggak mau. Kalau Fir'aun mau nggak dibilang Fir'aun? Emang namanya Fir'aun. Ada Fir'aun 1, Fir'aun 2 kan ya? Sama kayak Heraklius, Herkul kalau bahasa Arab. Heraklius 1, Heraklius 2 di daerah Konstantinopel. Atau nanti kita bahas itu. Artinya bahwa paragraf yang barusan kita baca menceritakan tentang asal-usul iblis, bahwa iblis itu awalnya adalah makhluk yang mulia, makhluk yang salih, makhluk yang luar biasa, makhluk yang dekat di sisi Allah. Kemudian dia menjadi syaitan, syatana ba'uda 'anil haq, dia menjauh dari kebenaran, kata ulama, sehingga kemudian dia disebut dengan gelar iblis, syaitan. Syaitan. Dan siapapun yang memiliki sifatnya iblis ini disebut dengan kesetanan. Kesetanan. Ini orang kesetanan, berarti dia telah memiliki sifat setan, bukan kerasukan. Orang yang kerasukan itu kerasukan aja, bukan orang yang kesetanan. Orang yang kesetanan itu punya sifat-sifat setan pada dirinya. Apa sifat setan? Menjauh, ba'uda 'anil haq, menjauh dari kebenaran, itu syaitan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam ayat 20 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salah satu bentuk khutuwati syaitan yang kemarin kita baca, langkah-langkah syaitan. Syaitan itu punya banyak langkah untuk menyesatkan manusia agar manusia berbuat dua dosa besar, sebagaimana kita baca kemarin di surat apa kemarin? An-Nur. Surat An-Nur, surat berapa? Ayat kemarin, gak usah dicari, dicatat aja. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Langkah syaitan. Apa? Karena wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya. Ya'muru bil fahsya wal munkar. Hati-hati, jangan kasih nama anak fahsya. Harus jelas. Kalau mau yang bahasa Turki namanya bukan fahsya, pasha. Beda fahsya dengan pasha ya. Ini kan nama gelar bangsawan di Turki ya, pasha kan ya, atau pasha ungu gitu kan ya. Tapi jangan salah tulis, hanya ditaruh sini, S-nya taruh sini jadi fahsya. Fahsya jadi dosa besar. Apa itu fahsya? Berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi. Dosa besar yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu namanya fahsya. Sedangkan mungkar, dosa besar yang dilakukan secara terang-terangan atau beramai-ramai, itu namanya mungkar. Apa contoh fahsya? Berzina. Tapi di Indonesia kayaknya zina bukan sudah mungkar. Kenapa? Dilakukannya terang-terangan, di videoin, taruh di media, kemudian dalam bentuk film, dalam bentuk rekaman, dan berbagai macam dalam bentuk foto. Ini bukan lagi fahsya, malah sudah mungkar. Harusnya perbuatan zina itu dulu dilakukan dalam bentuk fahsya, tapi sekarang lebih canggih, udah nggak fahsya lagi, udah jadi mungkar. Apalagi fahsya contohnya? Menggibah. Menggibah itu
harusnya dilakukan berdua, diam-diam ngomongin orang lain. Sekarang malah jadi mungkar. Biasa aja tuh menggibah, bahkan jadi program yang dijual. Semua orang senang menontonnya. Lebih parah, jadi mungkar, bukan lagi fahsya. Banyak yang dulunya fahsya sekarang malah jadi mungkar. Apalagi syirik. Syirik dilakukan contohnya ke dukun, atau mungkin dia ngambil ilmu hitam, dia bersemedi, dia membuat berbagai macam ritual-ritual dilakukan secara fahsya. Tapi kalau dilakukan rame-rame, terus terang-terangan ke laut selatan dan segala macam, itu sudah jadi mungkar. Maka fahsya dan mungkar ini adalah dua garis besar dosa-dosa besar. Dosa yang dilakukan secara diam-diam ataupun dosa yang dilakukan secara terang-terangan, fahsya dan mungkar. Syaitan ingin kita sampai ke sini terus-menerus berbuat fahsya mungkar setiap hari. Tapi dia tidak akan menyuruh kita, "Hei, kamu berbuat fahsya, kamu berbuat mungkar." Enggak. Dia akan gunakan khutwat, langkah-langkah. Bukan khutwatun wahidah, bukan satu langkah, bukan khutwatan isnatan, bukan dua langkah, tapi khutwatin katsirah. Dia akan menggunakan langkah-langkah yang banyak. Salah satu langkah-langkah syaitan itu disebut dengan yang kemarin sempat kita catat, wasa. Kalau banyak wasawis. Kalau verbnya yuwaswis. Kalau satu waswasah, kalau banyak wasawis. Kalau dalam bentuk verb kata kerja yuwaswis, tuwaswis, waswasa, fawaswasa lahuma syaitan. Waswasa. Ini salah satu di antara khutwat syaitan yang paling sering terjadi dalam hidup kita. Semua kita pernah mengalaminya. Saya yakin 100% semua kita pernah mengalaminya kecuali para nabi. Kenapa para nabi tidak mengalaminya? Karena illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah menjaga dia dari depan dan dari belakang, sehingga Rasul ini tidak diwaswas, maksum, terpelihara. Tapi selain Rasul, semuanya pernah merasakan waswas. Bukan pernah, sering malah, hampir tiap hari merasakan waswas. Makanya kata Allah di surat An-Nas, coba perhatikan surat Al-A'raf dengan surat An-Nas. Kalau surat Al-A'raf bahasanya itu dalam bentuk past tense. Coba lihat ayat 20. Fawaswasa lahuma syaitan. Maka syaitan telah mewaswasah Adam dan Hawa dalam bentuk past tense, fi'lul madhi, pernah terjadi sekali. Tapi kalau di surat atas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yuwaswisu adalah present continuous tense, mudhari', terus terjadi, tidak pernah berhenti. Makanya pakai istilah yuwaswis, bukan waswasa. Apa artinya Bapak Ibu? Bahwa syaitan gak pernah berhenti mewaswasah manusia. Jangan berpikir waswasa itu cuma terjadi sehari sekali. Jangan berpikir cuma terjadi sehari 3 kali. Emang makan sehari 3 kali? Jangan berpikir terjadinya hanya setahun sekali, hanya seumur hidup sekali. Bukan, dia terjadi terus menerus tanpa henti. Ini waswasah paling sering nih. Makanya kata Allah yuwaswisu dalam bentuk present continuous tense, terus menerus mudhari'. Bukan kepada satu orang, semua orang berlaku. Nas, an-nas adalah ismul jami'. Nas adalah nama untuk semua, bukan nama satu, tapi jami'. Makanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sudur jamak dari sadrun. Sadrun, sudur, berarti bukan satu orang yang diwaswasa, semuanya pernah diwaswasa. Jangan berpikir kita, saya mah enggak, kayak perasaan saya nggak pernah diwaswasa sama syaitan. Nggak ada tuh, semuanya pernah merasakan waswasa. Masalahnya kita ngerti nggak waswasa syaitan itu apa aja? Itu yang jadi masalah. Kadang kita nggak ngerti sehingga kita udah ngikutin waswasa syaitan, kita merasa udah suci banget. Fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap diri kalian suci, bersih. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada yang bersih kalau bukan karena nikmat Allah. Makanya malam ini kita akan coba mengenal satu aja khutwah syaitan, yaitu khutwah waswasah.
Apa arti waswasah secara bahasa? Walaupun kemudian istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia, was-was. Apa arti was-was kalau dalam bahasa Indonesia? Apa? Cemas, khawatir. Khawatir itu bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya khawatir? Khawatir. Dulu ulama nulisnya benar, kaha. Lalu digantilah kamus modern, nggak pakai hal lagi, khawatir. Udah nggak fasih, udah nggak belajar tahsin sih yang nulis kamusnya. Yang dulu ulama nulis kamusnya belajar tahsin, saya benar tulisannya yang bahasa Melayu khawatir. Kemudian kamus modern nggak pakai khawatir, susah nyebut kha, akhirnya khawatir. Coba perhatikan bedanya kamus lama dan kamus baru. Dulu khawatir, sekarang khawatir. Apa khawatir? Yang terlintas sekilas di pikiran kita, hilang lagi, terlintas lagi, hilang lagi. Itu artinya khawatir, bahasa Arab. Kita nyebutnya dengan was-was. Apa was-was? Khawatir, cemas, apa lagi? Nggak nyaman kan ya? Itu terjemahannya salah. Kita kan sering salah mengambil istilah bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Apa arti was-was? Was-wasah artinya membisikkan. Itu arti membisik, membisikkan. Was-wasah, membisikkan. Apa yang dibisikin sama setan kepada kita? Ini harus kita tahu. Ada 3 hal. 1, dia akan membisikkan kepada kita khurafat. Ini salah satu yang dibisikkan oleh setan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Tentang apa? Tentang khurafat. Apa itu khurafat? Ide-ide, keyakinan-keyakinan yang tidak ada dasarnya. Itu namanya khurafat. Sehingga kita menjadi, tujuannya apa? Menjadi sesat. Tujuannya menjadi sesat. Contoh, syaitan juga pernah mewaswasah khurafat ini kepada Adam. Apa kata syaitan? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah engkau aku tunjukkan pohon yang bisa membuat kekal dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa? Itu namanya khurafat. Nggak ada itu, bohong. Gara-gara Adam mendengar bisikan ini, akhirnya Adam menjadi tersesat. Ini paling sering terjadi pada umat Islam di Indonesia. Apa pintunya? Pintunya adalah jahalah. Apa arti jahalah? Kebodohan. Pintunya bodoh, nggak punya ilmu, sehingga gampanglah dibuat khurafat oleh setan. Khurafat ini bahasa lebih gampangnya yang saya sering sebut apa? Cenah. Semua cenah dari setan. Semua cenah dalam urusan agama dari setan. Kalau udah cenah, nah itu setan tuh. Kalau udah bilang jarene, itu setan. Kalau udah bilang katanya, itu setan. Kalau orang Arab bilangnya qila wa qal, itu setan. Kenapa? Nggak ada asal muasalnya, cenah, khurafat. Apalagi tentang akidah, jelas khurafat. Contoh tentang akidah apa? Cenah di laut selatan itu ada penunggunya. Kalau kita mau dapat ikan yang banyak, mau rezekinya berlimpah, mau lautnya tidak meluap ke darat, kita harus buat sesajian, upacara kepada penunggu laut selatan. Akhirnya semuanya begitu. Lalu kasih nama penunggu laut selatan itu yang bagus, cenah, namanya Nyi Roro Kidul, dan dia itu penunggu laut selatan. Maka berdoalah di situ supaya dia tidak mengganggu kalian. Dan apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini jahalah, nggak punya ilmu, nggak ngerti agama, termasuk nggak ngerti agama, jahalah. Orang bodoh, kemudian dia dianggap sebagai orang banyak ilmunya. Enggak, dia bukan orang yang pintar. Dalam urusan pemerintahan urusan dia, tapi dalam urusan agama dia bukan ulama. Jahalah, tapi didengar seolah-olah, oh ini orang pintar, hebat, segala macam. Mana ada? Coba tanya dia bisa baca Quran, berapa ayat yang dia hafal? Dia telah menyesatkan banyak orang di laut selatan. Dia menanggung kesesatan orang di sana. Banyak orang syirik gara-gara dia, dan dia menanggung kemusyrikan orang di sana. Tahu orang yang paling bahaya nerakanya di akhirat? Orang yang membawa kemusyrikan dan berhala kepada suatu neraka. Dia telah melakukannya. Dosa besar. Makanya gara-gara khurafat, bodoh, tidak punya ilmu. Ulama enggak dia dengar, yang didengar orang-orang terkenal. Nanti
Nanti kita akan lanjutkan bahayanya waswasah yang pertama ini, termasuk yang keseharian. Terakhir ada BBM tentang Prabowo sama Jokowi. Ini bukan soal saya membela siapa. Tentu Bapak Ibu tahu siapa yang saya dukung. Nggak tahu? Cuma saya tidak, walaupun saya mendukung orang ini, saya tidak setuju BBM yang membela orang ini. Karena kenapa? Mainnya Quran. Apa katanya? Coba hitung angka dalam nama Prabowo. PR. Pernah dapat BBM itu?